Halo teman-teman, selamat datang di Bapak-Bapak Komplek. Di video kali ini kenapa sih kameranya? Halo teman-teman, selamat datang di Bapak-Bapak Komplek. Di video kali ini kamera ke kiri mulu kenapa sih? Ya karena mau bahas kirian. Halo teman-teman, selamat datang di Bapak-Bapak Komplek. Di video kali ini gue mau ngebahas kirian motor gue nih. Dan mudah-mudahan rame, hehehe. Mudah-mudahan support. Sedikit cerita, ini motor pas standar juga udah main kirian. Full dari TDR. TDR-nya TDR 3000 enggak? Woi, TDR 3000? Tak pernah dengar pun. Kalau menurut gue pada saat itu cukup sih. Karena motor jadi lebih enteng daripada sebelumnya. Nah, tapi ini motor kan sekarang udah naik spek. Jadi ada sedikit perubahan di area CVT nih. Ya udah langsung aja kita bahas. Let's go. Pertama, roller pakai 1214. Kenapa pakai roller 1214? Karena silangan roller 1214 itu setara dengan 3 permen mil kita. Aduh, sorry. 13 rata maksudnya. Lah kok bisa disamain kayak 13 rata? Kalian tahu kenapa? Iya bener banget, disamain berat totalnya teman-teman. Jadi 13 rata itu berat totalnya 78 gram. Ini buat yang nggak tahu aja ya, 78 itu hasil dari 13 kali 6. 13 itu berat rollernya, persatuannya, 6 itu jumlah roller yang dipakai, dan hasilnya 78. Nah, jadi sama tuh kayak 12, 14 disilang. Kan yang dipakai 33 tuh. Yang 12 3, yang 14 juga 3. Jadi 12 kali 3 sama dengan 36, dan 14 kali 3 sama dengan 42. Nah, hasil dari kedua perkalian tadi tinggal dijumlah dan hasilnya 78. Oke. Kenapa nggak pakai yang 14 rata atau 12 rata aja? Karena kalau pakai yang 14 itu motornya berat teman-teman. Padahal pas masih standar, enak banget pakai yang 14. Kalau menurut gue ya. Tapi setelah di bore up malah jadi berat. Dan malah nggak enak sih sebenarnya menurut gue. Oh iya, buat yang penasaran sama bore upan motor gue, bisa diklik di pojok kanan atas. Oke lanjut, ini motor kalau pakai 12 kentengan. Dan mau nggak mau nyari tengah-tengahnya, yaitu 13. Karena irit budget jadi ya disilang aja. Jadi begitu teman-teman. Aduh, panjang juga ya ternyata ya. Terus yang kedua, puli depan pakai TDR dan kipas puli pakai TDR juga. Nah ini pada baret karena pemasangan yang kurang pas. Jadi drat kruk asnya lecet, terus mampet, nggak bisa dibuka. Dan baret di puli ini karena gue congkel pakai obeng pada saat itu. Jadi gue paksa buka pakai obeng gitulah. Congkel-congkel, baret ya udah deh. Jadi untungnya masih bisa diakalin lagi dan masih bisa dipakai lagi pulinya. Dan untungnya lagi masih berfungsi dengan normal. Untuk bos puli, gue pakai hyper pulley pin dari Pittsbike. Gue kira ini barang nggak bakalan awet, soalnya kelihatannya ringkih. Ini gue pakai dari bulan Juli dan sampai video ini dibuat masih awet dan masih oke. Yang paling penting, berfungsi dengan baik. Untuk kelebihannya, hyper pulley pin ini lebih enteng daripada standarnya. Kalau untuk performa, gue sebenarnya nggak ngerasain yang gimana-gimana banget sih. Cuman yang jelasnya, bobotnya itu emang lebih ringan daripada standarnya. Itu menurut gue pribadi sih. Koreksi aja kalau gue salah. Terus penbel gue pakai yang ori. Tuh, udah pada retak-retak aja penbel gue. Aduh. Untuk kampas ganda dan mangkoknya, gue pakai TDR. Nah, jadi untuk kampas ganda TDR itu lebih tebal dan lebih panjang daripada standarnya. Di sini tuh nggak ada video perbandingannya, karena gue lupa naruh kampas ganda aslinya tuh di mana. Untuk mangkok TDR itu halus, nggak kartelan. Nah, kenapa nggak pakai yang kartelan? Katanya kan lebih ngegigit dan lebih responsif. Karena kalau gue lihat dari bentukannya, kayaknya nggak rekomen buat harian. Menurut gue sih, karena ini motor masih dipakai warawiri kesana kemari mencari alamat. Aduh, norak banget asli. Oke lanjut. Per CVT pakai 1500 dari TDR. Kenapa pakai yang 1500? Karena pas standar kan pakai yang 1000. Tapi untuk spek yang sekarang udah nggak bisa. Karena slip di kecepatan antara 60 sampai 80 km per jam. Gue lupa spesifiknya, tapi yang jelas segitulah. Dan makanya gue ganti di 1500. Begitu. Terus per sentrinya pakai yang 1000 dari TDR juga. Kenapa nggak pakai yang 1500? Karena yang 1000 udah cukup sih menurut gue ya. Terus apa lagi? Kayaknya udah semua ya. Ya udahlah, gitu aja kali ya. Terima kasih udah nonton. Bye.
Oh iya, gue mau nunjukin saringan ala-ala gue. Hehehe. Ala-ala saringan busa sih. Jadi gue pakai saringan busa Grand. Gue potong-potong biar pas dan jadinya kayak gini. Soalnya kalau pakai saringan ori, kalau udah kotor nggak bisa dibersihin dan harus diganti. Jadi gue akal-akalin deh biar irit. Hehehe.